Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Solih dan Solihah, apa kabarnya? Semoga Solih dan Solihah beserta ayah dan bunda di rumah selalu berada dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah bertemu lagi bersama Ibu Bunga dalam video pembelajaran. Solih Solihah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baik jika kita berdoa terlebih dahulu ya. Hands on pray and bend my hands. Let's pray. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahmah. Rabbi ghafirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, terima kasih Solih Solihah yang sudah ikut berdoa bersama Ibu Bunga. Baik Solih Solihah, pada video pembelajaran hari ini Ibu Bunga akan mengajak Solih Solihah mengenal lebih dalam tentang perkembangan teknologi transportasi bahasa Indonesia, tema 7, subtema 4, kelas 3. Nah, Solih Solihah, sebelumnya coba perhatikan gambar berikut ini. Nah, biasanya gambar pemandangan seperti ini kita temukan di jalanan ya Solih Solihah. Sekarang coba bayangkan, ketika Solih Solihah harus pergi ke suatu tempat, apa yang akan Solih Solihah lakukan? Nah, Solih Solihah bisa berjalan kaki untuk sampai ke tujuannya. Tapi tentu itu membutuhkan waktu yang sangat lama. Untuk itu, Solih Solihah bisa menggunakan salah satu kendaraan yang ada pada gambar ini. Bisa sepeda, sepeda motor, mobil, bis, atau kereta. Nah, Solih Solihah, sepeda, sepeda motor, mobil, bis, kereta ini merupakan alat-alat transportasi. Tapi tahukah Solih Solihah apa sih yang dimaksud dengan transportasi? Tentu Solih Solihah sudah sering ya mendengar kata transportasi. Transportasi adalah perpindahan manusia atau barang dari suatu tempat ke tempat yang lainnya dengan menggunakan sebuah kendaraan yang digerakkan manusia, hewan, atau mesin. Awal mula terciptanya transportasi yaitu dimulai sejak zaman dahulu kala saat manusia mulai belajar untuk dapat hidup dalam sebuah kelompok dan mengadakan perjalanan untuk mencari makanan atau kehidupan. Nah, Solih Solihah, apa sih manfaat dari transportasi? Tentu saja manfaatnya yaitu untuk memudahkan kegiatan manusia untuk berpindah dari suatu tempat ke tempat lainnya. Nah, Solih Solihah, sekarang alat transportasi berdasarkan perkembangannya terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu alat transportasi tradisional. Pada zaman dahulu, sistem transportasi masih dengan cara berjalan kaki loh Solih Solihah, atau menggunakan tenaga hewan. Yang kedua, transportasi modern, yaitu segala jenis kendaraan yang sudah menggunakan mesin untuk menggerakkannya. Nah, selanjutnya adalah alat-alat transportasi berdasarkan jenisnya. Ada apa saja ya? Yuk kita lihat bersama-sama. Alat transportasi berdasarkan jenisnya terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu adalah alat transportasi darat, yaitu semua kendaraan yang bisa bergerak di darat.
Contohnya seperti mobil. Biasanya berjalannya di jalan raya atau di rel kereta. Kemudian, alat transportasi selanjutnya adalah alat transportasi air. Nah, biasanya ini adalah kendaraan yang bergerak di air. Contohnya adalah kapal laut. Biasanya digunakan untuk menyeberangi lautan, sungai, atau untuk mencari ikan. Alat transportasi selanjutnya adalah alat transportasi udara, yaitu segala jenis kendaraan yang bisa bergerak di udara. Contohnya seperti apa? Ada yang tahu? Betul sekali, pesawat terbang. Yuk kita lihat penjelasan alat transportasi berdasarkan jenisnya. Alat transportasi darat yang pertama yaitu andong atau delman. Nah, pada zaman dahulu orang-orang menggunakan delman untuk bepergian loh soli-solihah. Delman ini memanfaatkan tenaga hewan, yaitu adalah kuda. Jarak tempuhnya sangat terbatas, karena tenaga kuda kan juga terbatas ya soli-solihah. Siapa yang pernah melihat delman? Tentu kita sudah jarang ya soli-solihah melihat delman. Nah, zaman dahulu delman merupakan alat transportasi, berbeda dengan sekarang. Sekarang hanya sebagai bahan rekreasi. Nah, berbanding terbalik dengan zaman sekarang, alat transportasi darat yang modern adalah mobil. Nah, mobil ini sudah dilengkapi dengan mesin yang sangat canggih dan nyaman ketika dikendarai. Juga kita bisa dengan cepat untuk sampai ke tempat tujuan. Selanjutnya, pada zaman dahulu orang-orang menggunakan sepeda ontel untuk bepergian. Nah, soli-solihah sepeda ontel ini lumayan berat ketika dikayuh. Coba soli-solihah tanyakan kepada kakek neneknya, pasti pernah menaiki sepeda ontel. Berbeda dengan zaman sekarang, yaitu sepedanya sudah lebih modern, dilengkapi dengan mesin-mesin dan alat-alat yang sudah canggih. Selanjutnya, orang-orang zaman dahulu melakukan perjalanan menggunakan kereta uap. Nah, siapa yang pernah melihat kereta uap? Nah, soli-solihah, untuk menggerakkan kereta uap, kita membutuhkan batu bara yang sangat banyak, sehingga dinamakan kereta uap. Nah, soli-solihah berbeda dengan zaman sekarang ya, kereta sudah sangat modern, dilengkapi dengan mesin yang canggih. Bahkan, sudah banyak kereta yang menggunakan listrik. Wah, sudah sangat keren sekali ya perkembangan zamannya soli-solihah. Yang selanjutnya adalah alat transportasi air. Biasanya digunakan untuk menyeberangi lautan atau sungai. Orang-orang zaman dahulu menggunakan perahu untuk berkendara di air. Nah, perahu ini digerakkan menggunakan dayung loh soli-solihah. Kita harus mendayung agar perahunya bisa bergerak. Tentu membutuhkan tenaga yang sangat besar. Berbeda dengan zaman sekarang. Alat transportasi air zaman sekarang adalah kapal feri. Wah, besar sekali ya soli-solihah dibanding dengan perahu. Kapal feri ini juga sudah dilengkapi dengan mesin yang sangat canggih dan kapasitasnya sangat besar. Di dalam kapal feri juga terdapat banyak sekali kamar, ruangan-ruangan, dan fasilitas-fasilitas yang sangat bagus. Baik, selanjutnya adalah alat transportasi udara. Nah, biasanya digunakan untuk bepergian ke antar benua, ke antar pulau, atau ke antar negara. Siapa yang sudah pernah menaiki pesawat? Nah, zaman dahulu pesawatnya masih sangat sederhana loh soli-solihah. Seperti terbuat dari kayu seperti ini. Ada juga orang-orang yang menggunakan balon udara sebagai transportasi udaranya. Berbeda dengan sekarang ya, transportasi udara sudah menggunakan pesawat yang sangat canggih. Mesinnya pun sudah sangat canggih dan aman ketika dikendarai. Dan tentu saja dengan pesawat kita bisa dengan cepat untuk sampai ke tempat tujuan kita. Ada juga loh soli-solihah alat transportasi khusus. Apa sih alat transportasi khusus itu?
Nah, alat transportasi khusus adalah segala jenis kendaraan yang digunakan untuk tujuan tertentu dan sesuai dengan kebutuhan. Contohnya seperti mobil truk, ambulan, dan pemadam kebakaran. Yang pertama adalah mobil truk. Mobil truk adalah kendaraan yang digunakan untuk mengangkut barang dalam jumlah yang banyak, seperti pasir, beras, dan lain-lain. Nah, truk dilengkapi bak yang sangat besar di bagian belakang mobilnya loh solih-solihah, sehingga bisa mengangkut barang dalam jumlah yang banyak. Tentu solih-solihah sudah sering ya melihat mobil ini. Yang kedua adalah ambulan. Mobil ambulan digunakan untuk membawa orang sakit loh solih-solihah. Di dalamnya ada peralatan kesehatan yang sangat lengkap, serta dilengkapi dengan sirine, sebagai tanda pemberitahuan kepada pengguna jalan bahwa ambulan harus segera sampai ke tujuan. Nah, jadi ketika solih-solihah bertemu dengan mobil ambulan di jalan, dan mobil ambulan menyalakan sirinenya, solih-solihah dianjurkan untuk menepi ya, agar mobil ambulannya bisa sampai ke tempat tujuan. Selanjutnya adalah mobil pemadam kebakaran. Nah, mobil pemadam ini digunakan untuk memadamkan api saat terjadi kebakaran di suatu tempat. Mobil ini dilengkapi dengan peralatan untuk memadamkan api loh solih-solihah, dan juga dilengkapi dengan sirine sebagai tanda bahwa mobil ini harus segera sampai ke tujuan. Begitupun dengan mobil pemadam kebakaran ya solih-solihah. Ketika bertemu di jalanan, solih-solihah dianjurkan untuk menepi terlebih dahulu dan membiarkan mobil pemadam kebakaran melewati solih-solihah duluan agar mobil ini bisa sampai ke lokasi kebakaran dengan cepat. Nah, itulah alat transportasi khusus. Nah, solih-solihah, sekarang solih-solihah sudah mengetahui banyak sekali kendaraan ya, dari mulai kendaraan tradisional, kendaraan modern, kendaraan darat, air, dan udara. Wah, banyak sekali yang sudah solih-solihah tahu hari ini. Nah, solih-solihah boleh loh untuk berjalan-jalan menggunakan kendaraan yang ada. Karena di muka bumi ini terdapat banyak sekali keindahan yang bisa kita lihat dengan cara berjalan-jalan. Seperti firman Allah dalam surat berikut ini. Dialah Allah yang menjadikan bumi itu mudah bagimu untuk ditelusuri. Maka berjalanlah atau berpergianlah ke segala penjurunya, dan makanlah sebagian dari rezekinya. Dan hanya kepadanyalah kamu kembali setelah dibangkitkan. Quran Surat Al-Mulk ayat 15. Nah, solih-solihah, ayat ini menerangkan kepada kita bahwa kita boleh saja berjalan-jalan ya, mau itu ke suatu tempat yang solih-solihah inginkan. Hanya saja tujuannya tetap untuk mencari ridho Allah. Nah, solih-solihah, karena keindahan yang ada di muka bumi ini semata-mata diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagaimana solih-solihah? Materi hari ini mudah bukan ya? Sangat seru, kita sudah membahas macam-macam alat transportasi. Nah, agar lebih memahami materi hari ini, saatnya kita mengerjakan tugas ya solih-solihah. Tugasnya ada pada buku tematik tema 7 halaman 180. Nah, nanti di sini solih-solihah silahkan menarik garis alat transportasi dulu dan sekarang. Nah, dilihat dari perkembangannya ya. Kira-kira bagaimana perkembangan alat transportasi dulu dan sekarang. Selanjutnya halaman 186. Nah, di sini solih-solihah silahkan menuliskan alat-alat transportasi yang tadi solih-solihah sudah pelajari berdasarkan jenisnya. Alat transportasi darat, alat transportasi air, dan alat transportasi udara. Bagaimana, sudah paham ya tugasnya solih-solihah? Nah, untuk itu silahkan kerjakan tugasnya tepat waktu ya.
Kemudian, dokumentasikan tugasnya dan kirim melalui Google Classroom. Nah, Ibu Bunga tunggu ya soli-solihah tugasnya. Terima kasih banyak soli-solihah. Nah, soli-solihah, demikianlah materi yang dapat Ibu Bunga sampaikan pada video pembelajaran hari ini. Semoga Allah memudahkan kita dalam memahami materinya. Amin ya rabbal alamin. Nah, baik soli-solihah, terima kasih banyak ya sudah menyimak video pembelajaran hari ini dengan sangat tertib. Kita akhiri video pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Beristighfar, astagfirullahalazim, dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astagfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi pada video pembelajaran selanjutnya.